Salam olahraga anak-anak sekalian. Sampai jumpa kembali pada materi kali ini adalah materi yang Pak akan berikan, yaitu materi lanjutan daripada materi yang terdahulu, yaitu dasar-dasar senam. Jadi sebelumnya Pak sampaikan di mana senam itu adalah merupakan terjemahan dari kata satu, yaitu gimnastik. Itu adalah merupakan bahasa Belanda. Yang kedua itu gimnastik, itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Asal kata gymnos itu Yunani, berarti telanjang. Nah, ciri-ciri atau kaidah daripada senam. Yang pertama, gerakannya dipilih atau diciptakan dengan sengaja. Yang kedua, gerakannya selalu harus berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, gerakannya selalu harus tersusun secara sistematis dan metodis. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian dari senam itu sendiri. Jadi pengertian senam itu adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan sengaja dan berencana, disusun secara sistematis dan metodis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi keseluruhan yang harmonis. Itu pengertian tentang senam itu sendiri. Selanjutnya, pelaksanaan senam. Itu senam dilaksanakan satu. Yang pertama, dilakukan dengan alat atau perkakas. Tanpa alat, tanpa perkakas. Ya, jadi bisa dengan senam alat, senam perkakas, ada juga tanpa alat dan tanpa perkakas. Nah, kemudian dilakukan secara perorangan, berteman dan massal. Itu yang berikutnya, itu senam ini juga dilombakan secara perorangan dan bergu. Dan yang terakhir, dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah. Nah, guna melakukan senam itu adalah yang pertama memperoleh kegembiraan. Berikutnya mencapai prestasi dan juga meningkatkan segaran jasmani. Dan yang terakhir, pembentukan kondisi atas cabang yang lain. Nah, jadi nama-nama senam yaitu ada yang disebut dengan senam Si Buyung. Nah, di mana dalam hal ini senam Si Buyung itu digunakan untuk siswa taman kanak-kanak, SD kelas bawah. Jadi SD kelas bawah yang dimaksud SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu biasanya diberikan senam Si Buyung. Nah, jadi satu contoh macam senam Si Buyung yang dimaksud di sini adalah A. Menirukan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang nomor B, bermain. Yang nomor C adalah cerita atau dongeng. Yang nomor D adalah gerakan dan lagu. Nah, perlu Bapak jelaskan di sini. Satu, senam Si Buyung itu seperti contoh pada nomor A, menirukan hewan dan tumbuh-tumbuhan.
Nah, jadi pada prinsipnya kita bisa memberikan anak-anak menirukan hewan, misalnya seperti kera, lompat sana, lompat. Nah, tumbuh-tumbuhan bisa kalau sedang ditiup angin, bagaimana nah gerakannya ini. Nah, kemudian ada juga yaitu dengan cara bermain, yaitu dengan mempergunakan bola kecil atau bisa juga dengan bermain hijau hitam. Nah, kemudian yang nomor C adalah cerita atau dongeng. Jadi kita bisa juga memberikan melalui cerita-cerita atau dongeng, misalnya si kancil. Nah, itu bagaimana kelakuannya, bagaimana jalannya kancil. Nah, ini. Nah, yang terakhir nomor D itu ada gerak. Gerak dan lagu. Misalnya lagu anak-anak, misalnya balonku atau pelangi-pelangi. Nah, ini bisa dilakukan dengan gerakan. Nah, kemudian ada juga nomor 2 yang disebut dengan senam irama. Nah, jadi senam irama ini dilakukan secara berirama. Gerakannya diiringi dengan tepukan atau ketukan dan musik dan dilakukan dengan alat dan tanpa alat. Jadi Pak jelaskan di sini pada senam irama itu dilakukan secara berirama, misalnya dengan alat musik. Nah, gerakannya diiringi bisa dengan tepukan, langkah kaki ke depan, nah, bisa diberikan dengan tepukan. Satu sama dengan irama cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Nah, ini kita bisa berikan dengan tepuk tangan. Nah, kemudian ketukan dan musik. Nah, dilakukan dengan alat dan tanpa alat. Bisa dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Nah, kalau dengan alat bisa dilakukan dengan simpai atau bendera atau juga yang disebut dengan gada. Nah, alat digunakan untuk meningkatkan A. taraf kesukaran gerakan. Yang B. taraf keindahan. C. taraf kevariasian. Dan D adalah taraf kegairahan. Nah, nomor 3, senam dasar. Nah, senam dasar dalam hal ini adalah gerakan yang dilakukan untuk pembentukan tubuh. Jadi sekali lagi, senam dasar ini yang dimaksud adalah gerakan senam yang dilakukan untuk pembentukan tubuh. Yang nomor B, pembentukan kelentukan. Nomor C, pembentukan keseimbangan. Nomor D, pembentukan kekuatan tubuh. Nomor E adalah senam pagi Indonesia atau SKJ, senam kesegaran jasmani. Nah, senam dasar dilakukan untuk membentuk sikap dan gerak tubuh, keindahan tubuh, dan meningkatkan taraf kebugaran jasmani. Berikutnya nomor 4, yaitu senam ketangkasan. Nah, senam ketangkasan ini dilakukan dengan menggunakan keterpaduan, koordinasi, keterampilan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelentukan, keberanian, dan kepercayaan diri. Jadi, kemudian berikutnya, senam ini juga disebut dengan senam artistik atau senam perlombaan. Nah, yang berikut artistik atau lomba ketangkasan dikelompokkan menjadi senam lantai dan senam perkakas. Nah, kemudian kita khusus pada hari ini, yaitu kita ke senam lantai. Nah, jadi senam lantai ini adalah sudah sering kita lakukan, kita praktekkan di lapangan,
yaitu yang pertama sikap lilin. Ya, yang kedua guling depan, itu sudah anak-anak sudah sering kita lakukan, yaitu forward roll. Kemudian guling belakang, backward roll. Loncat harimau, tiger sprong. Itu juga sudah kita lakukan. Berdiri kepala atau handstand. Kemudian berdiri tangan, handstand, atau yang tadi berdiri kepala headstand, kemudian handstand. Lenting tangan ke depan, handspring. Ya, kemudian meroda, cruwell. Kemudian kayang, breaking atau back bend. Kemudian rentang kaki, split. Nah, jadi dari dasar-dasar senam lantai yang Pak sebutkan tadi, dari pertama berguling depan, guling belakang, loncat harimau, berdiri kepala, handstand, atau berdiri tangan headstand, lenting tangan ke depan atau handspring, meroda, kayang, ini sudah. Kemudian rentang kaki split. Nah, split di sini memang kita belum pernah praktekkan karena situasi dan kondisi ya seperti sekarang, jadi kita cukup belajar dengan jarak jauh. Jadi anak-anak silahkan nanti untuk lebih lanjut bisa buka di buku siswa untuk mengetahui ya daripada jenis-jenis gerakan yang senam lantai yang Pak sampaikan pada hari ini. Nah, kemudian untuk melakukan suatu aktivitas atau gerakan-gerakan kegiatan senam, yaitu diperlukan beberapa perkakas atau alat-alat untuk dapat melakukan senam. Nah, yang pertama matras atau kasur. Ini sudah kita miliki di sekolah dan bahkan kita sudah pergunakan. Kemudian balok keseimbangan. Nah, ini perkakas atau senam alat. Ini kita belum. Kemudian palang sejajar juga di sekolah belum ada. Bangku Swedia juga. Kuda-kuda pelana cukup anak-anak ketahui saja nama-namanya. Dan nanti bisa kita lihat contoh-contohnya ini pada buku panduan siswa atau senam. Kuda-kuda pelana, nah, gelang-gelang. Kemudian papan tola, ini kuda-kuda lompat. Kemudian jenjang, trompolin. Nah, trompolin itu jenis lompat nih di tempat mainan anak-anak ini banyak ini. Kemudian palang sejajar bertingkat, kontak lompat atau peti lompat. Nah, ini yang belum juga kita miliki. Namun kita untuk melakukan hal ini tiada akar, arang pun berguna seperti pepatah. Jadi kalau tidak kita punya peti lompat, kita bisa siasati dengan menggunakan meja sebagai alat pembantu anak-anak bisa melakukan lompat. Nah, kemudian perkakas berikutnya adalah barang atau benda yang digunakan sebagai sarana atau media untuk memperindah gerakan. Bisa juga mempersulit gerakan atau meningkatkan gairah melakukan gerakan. Dan pelaksanaannya, barang tersebut tidak bisa dibawa atau dirubah tempatnya. Ini. Kemudian fasilitas, bangunan, atau tempat untuk melakukan kegiatan olahraga seperti gedung olahraga, bangsal senam, lapangan tenis atau basket, sepak bola, bola voli, softball, lintasan lari, dan kolam. Karena ini semua yang disebut dengan perkakas. Nah, kemudian untuk anak ketahui secara umum nomor senam yang dilombakan. Nomor putra
perorangan yang dilombakan ini senam lantai. Kemudian ada meja lompat atau box dengan box. Elemen kuda-kuda pelana menggunakan alat bangku jamur. Nah, jadi ini anak untuk nomor putra perorangan yang dilombakan. Ya. Nah, kemudian contoh senam lantai yaitu guling depan, guling belakang, balance atau keseimbangan. Guling belakang ke handstand, handspring, salto depan, tengkuk lurus. Kemudian nomor 6, handstand, guling depan. Kemudian yang ketujuh, split samping ke depan dan lain-lain. Nah, ini adalah nomor perlombaan yang dilombakan secara perorangan. Nah, jadi berikutnya nomor putri yang dilombakan, yaitu nomor 1 meja atau kuda lompat, balok keseimbangan, kemudian senam lantai. Nah, jadi senam di sini senam alat yaitu ada kuda lompat, balok keseimbangan. Ini merupakan senam alat. Dan yang ketiga itu adalah senam lantai. Nah, nomor ritmik yang dilombakan freehand atau tanpa alat. Nomor ritmik. Kemudian yang kedua ada mempergunakan tali. Dan yang ketiga mempergunakan bola. Nah, jadi anak-anak sekalian perlu anak ketahui secara umum bahwa dalam nomor putri yang dilombakan seperti apa yang Pak telah sampaikan tadi. Nah, kemudian syarat umum atau bangsal senam. Jadi syarat umum yang perlu Pak sampaikan di sini adalah untuk SD itu dengan 12 kali 20 meter. Nah, kemudian ruangan harus terang tapi tak menyilaukan. Ada ventilasi atau pengaturan udara. Ada kamar ganti pakaian, kamar mandi, WC, dan gudang penyimpanan alat. Penempatan perkakas dan alat harus rapi. Ini syarat umum untuk bangsal senam. Jadi sekali lagi untuk pemeliharaan alat-alat olahraga senam yang perlu anak-anak ketahui secara umum. Nah, kemudian syarat-syarat atau lantai senam. Jadi di dalam gedung atau tempat olahraga atau tempat senam tidak licin dan bersih. Artinya tempatnya tidak terlalu licin namun bersih. Berikutnya tidak menyilaukan. Kemudian harus rata, lantai harus rata. Dibuat dari bahan kayu atau tegel. Nah, berikut fungsi alat dalam pelajaran senam. Nah, untuk memperbanyak macam latihan, nah jadi fungsi alat dalam pelajaran senam. 1, untuk memperbanyak macam latihan. Yang kedua, untuk mempersulit latihan. Yang ketiga, untuk memperberat latihan. Yang keempat, sebagai alat pengontrol sikap. Kemudian yang kelima, untuk menambah kegembiraan siswa. Nah, ini adalah jadi syarat-syarat lantai senam serta fungsi daripada alat dalam pelajaran senam. Jadi demikian untuk pembelajaran pada hari ini yang Pak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Pak ingatkan sekali lagi kepada anak-anak
untuk mempelajari materi-materi yang telah Pak berikan. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam olahraga. Semoga anak-anak sehat selalu.